Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kultur jaringan tumbuhan, di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Ramadita Afmelda. Yang kedua, Trio Mahendro Alamsat. Dan yang ketiga, Yosino Fadila. Dengan dosen pengampu, Ibu Tuti Lestari, MSI. Lanjut. Nah, pembahasan yang akan dibahas pada materi kultur jaringan tumbuhan ini, yang pertama adalah pengertian dan istilah kultur jaringan, yang kedua, teknik dalam kultur jaringan tumbuhan, yang ketiga, media kultur jaringan tumbuhan, yang keempat, manfaat kultur jaringan tumbuhan, yang kelima, langkah-langkah kultur jaringan tumbuhan, yang keenam, tipe dalam kultur jaringan tumbuhan, yang ketujuh, keberhasilan dan permasalahan dalam kultur jaringan tumbuhan, yang ke-9, pengaplikasian kultur jaringan tumbuhan. Selanjutnya, yang terakhir adalah hubungan kultur jaringan tumbuhan dalam pembelajaran IPA terpadu. Next. Nah, untuk pengertian dari kultur jaringan itu sendiri, yang akan saya bahas. Pengertian dari kultur jaringan adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel jaringan ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Kondisi steril merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur jaringan berlangsung. Walaupun hanya satu spora jamur atau hanya satu sel bakteri yang masuk ke media kultur, maka pekerjaan kultur akan gagal dan tidak akan dihasilkan tanaman baru. Kultur jaringan tanaman didasari oleh teori totipotensi sel, yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh. Tanaman baru yang diperoleh dengan cara ini bersifat identik dengan induknya dan disebut dengan planlet. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan, sehingga teknik kultur jaringan digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Metode perbanyakan tanaman yang digunakan dengan teknik kultur jaringan tergolong perbanyakan vegetatif. Artinya tidak melibatkan adanya fertilisasi antara sel telur dan sel kelamin jantan, seperti halnya pembentukan biji pada tanaman. Itu sebabnya planlet yang dihasilkan identik dengan induknya. Dibandingkan dengan perbanyakan vegetatif konvensional seperti dengan stek, cangkok, budding, layrek, dan sebagainya, mikropropagasi memiliki kelebihan dan kekurangan seperti terlihat pada tabel. Next, yuk. Next. Nah, pada tabel next yuk yang tabel tadi. Nah, pada tabel 1 terlihat bahwa mikropropagasi memiliki keunggulan dari segi bahan tanam awal yang sangat kecil, namun menghasilkan anakan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbanyakan vegetatif konvensional. Perbanyakan dengan mikropropagasi akan jauh lebih efisien untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, karena biaya establishment yang mahal akan ditutupi oleh harga jual tanaman yang tinggi. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa biaya dari perbanyakan vegetatif konvensional relatif lebih murah, sedangkan mikropropagasi relatif lebih mahal. Nah, untuk keahlian atau skill pekerja dibutuhkan keahlian mengenai budding, grafting, okulasi, dan lain-lain. Sedangkan mikropropagasi dibutuhkan keahlian bekerja secara aseptik di laboratorium. Untuk ukuran bahan tanamannya, vegetatif konvensional relatif lebih besar, sedangkan mikropropagasi sangat kecil. Jumlah anakan yang dihasilkan dari satu bahan tanaman per satuan waktu hanya pada perbanyakan vegetatif konvensional terdapat hanya satu anakan, sedangkan mikropropagasi
Terdapat ratusan hingga ribuan anakan dari satu bahan tanaman per satuan waktu. Sifat anakan yang dihasilkan dari vegetatif konvensional identik dengan induknya, dan mikropropagasi sama, yaitu identik dengan induknya. Next. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam kultur jaringan. Yang pertama yaitu explain. Explain merupakan istilah untuk bahan tanaman awal yang digunakan dalam mikropropagasi. Explain dapat berupa sel, protoplas, epidermis, empulur, meristem apikal atau lateral, tunas apikal maupun lateral, serta irisan batang, daun maupun akar. Nah, explain yang ditanam akan membentuk bentukan baru sebelum menjadi plantlet. Bentukan baru yang terbentuk setelah explain ditanam pada media kultur disebut dengan propagule. Propagule dapat berupa kalus, organ, ataupun embrio somatik. Kalus adalah kumpulan sel yang tidak terorganisir. Kalus terbentuk apabila explain ditanam pada media yang ditambah dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT untuk menginduksi kalus, misalnya ZPT golongan sitokinin dan oksin dengan konsentrasi yang sama, ataupun ZPT 2,4 dikloropenoksin asetit aset. Istilah dediferensiasi diberikan untuk explain berupa organ tanaman yang sudah terdiferensiasi seperti daun, batang, tunas, akar yang membentuk kalus. Organ tanaman tersebut yang sel-selnya sudah terdiferensiasi dikembalikan lagi menjadi tidak terdiferensiasi. Jika nanti kalus-kalus ini kembali membentuk tunas, disebut mengalami rediferensiasi. Next ya. Nah, selanjutnya yaitu media kultur jaringan. Explain yang ditumbuhkan secara in vitro pada media buatan juga membutuhkan hara untuk terjadinya morfogenesis dan pertumbuhan. Secara umum, media buatan tersebut mengandung komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu hara makro. Hara makro adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nitrogen merupakan komponen dalam pembentukan protein dan asam amino dalam tubuh tanaman. Juga merupakan elemen pada beberapa koenzim. Protein merupakan komponen pembentukan asam nukleat serta dibutuhkan sebagai sumber energi transfer. Kalium dibutuhkan untuk mengatur potensi osmotik sel tanaman. Kalsium untuk sintesis dinding sel, fungsi membran dan berperan dalam aktifnya sinyal sel. Magnesium merupakan kofaktor enzim dan komponen klorofil. Sulfur adalah komponen beberapa asam amino dan beberapa kofaktor enzim. Media yang kedua itu hara mikro. Hara mikro adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tanaman, yaitu ferum, magnesium, zinc, kobalt, koper, dan molybdenum. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin dibutuhkan sebagai katalisator dalam berbagai proses metabolisme. Vitamin digunakan untuk pertumbuhan sel serta proses diferensiasi sel dan jaringan tanaman yang ditanam secara in vitro. Nah, selanjutnya yaitu myoinositol. Myoinositol adalah senyawa golongan karbohidrat yang ditambahkan pada media kultur dalam jumlah sedikit untuk menstimulasi pertumbuhan sel pada banyak spesies tanaman. Nah, media selanjutnya itu zat pengatur tumbuh. Umumnya ada golongan zat pengatur dalam kultur in vitro, yakni golongan oksin dan sitokinin.
Nah, selanjutnya yaitu pemadat media. Penambahan senyawa pemadat bertujuan untuk membuat media menjadi padat maupun semi padat. Selanjutnya, asam amino. Asam amino tidak selalu harus ditambahkan pada media kultur, namun diperlukan untuk kultur sel dan kultur protoplas. Penggunaannya secara tunggal ataupun campuran dari beberapa asam amino. Asam amino menyediakan sumber nitrogen untuk pertumbuhan sel. Nah, selanjutnya, senyawa organik alami. Senyawa organik alami seperti kelapa, santan kelapa, jus atau ekstrak tomat, ekstrak pisang, ekstrak kentang, dan lain sebagainya seringkali ditambahkan pada media kultur untuk menstimulasi pertumbuhan sel atau jaringan kultur. Next. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Yosi. Kepada Yosi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai manfaat kultur jaringan tumbuhan. Nah, ada beberapa manfaat kultur jaringan. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat dan sifat dan kualitas yang sama dengan induknya. Yang kedua yaitu mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit. Yang ketiga, menciptakan varietas baru yaitu dengan menggabungkan plasma dari sel-sel yang berbeda dalam satu spesies, lalu menumbuhkannya dalam kultur jaringan. Yang keempat, melestarikan jenis tanaman yang hampir punah. Dan yang kelima yaitu mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Next, ya. Nah, selanjutnya yaitu kultur jaringan dapat dikelompokkan berdasarkan pemanfaatannya berdasarkan tujuan, yaitu yang pertama, transformasi genetik atau rekayasa genetika. Nah, teknik kultur jaringan saat ini tidak hanya digunakan sebagai perbanyakan tanaman, tetapi sudah berkembang sebagai transformasi genetik atau rekayasa di genetika, atau manipulasi langsung gen dengan metode bioteknologi, dengan transfer gen dilakukan secara in vitro. Yang kedua yaitu memperbanyak GM atau genetically modified plant, atau yang sering dikenal dengan tanaman transgenik. Nah, perbanyakan tanaman jenis ini harus dilakukan secara vegetatif agar anakan atau calon tumbuhan baru yang dihasilkan secara genetis identik dengan induknya. Yang ketiga yaitu memperbanyak tanaman hibrid yang memiliki sifat unggul. Nah, apa itu tanaman hibrid? Tanaman hibrid yaitu hasil persilangan antara dua tanaman yang memiliki yang masing-masing itu membawa sifat atau karakteristik yang spesifik. Nah, dalam hal ini, kultur jaringan berfungsi untuk perbanyakan tanaman hibrid yang memiliki sifat unggul karena kultur jaringan ini memiliki sifat anakan yang identik dengan induknya. Yang keempat yaitu memperbanyak tanaman yang tidak memiliki biji. Tanaman tanpa biji seperti pisang harus diperbanyak dengan vegetatif. Secara vegetatif, konvensional pisang diperbanyak melalui anakan atau mata bogol. Nah, namun perbanyakan pisang dengan teknik kultur jaringan sudah umum dilakukan oleh pelaku agribisnis untuk kondisi pisang secara komersial. Yang kelima, mempermudah pengiriman tanaman dalam kontainer steril. Nah, maksudnya di sini yaitu dalam pengiriman tanaman keluar atau masuk ke dalam negeri. Karena ketika kita mengirimnya dalam bentuk kontainer steril, itu akan berupa lebih kecil sehingga tidak membutuhkan ruang atau masa yang lebih besar, sehingga dapat mempermudah pengiriman tanaman dalam jarak jauh. Yang keenam yaitu memperbanyak tanaman yang bijinya sulit berkecambah atau contohnya itu anggrek. Nah, yang ketujuh, menghasilkan tanaman bebas virus dan dengan kultur meristem. Meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Nah, pada meristem ini belum terdapat jaringan pembuluh seperti xilem dan floem, yang mana xilem dan floem ini kan merupakan jaringan pembuluh yang mungkin akan membawa virus. Nah, dengan adanya kultur jaringan yang bersifat kultur meristem, sehingga anakan akan dihasilkan bebas dari virus. Yang kedelapan yaitu embryo rescue atau beberapa spesies tanaman terdapat embrionya yang tidak berkembang
setelah terjadinya fertilisasi. Untuk kasus seperti ini, maka dilakukan kultur embrio. Nah, penyelamatan embrio melalui kultur embrio ini disebut juga dengan embrio rescue. Next, yuk. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah dalam kultur jaringan. Langkah-langkahnya itu ya, pertama pembuatan media, yang kedua inisiasi, yang ketiga sterilisasi, yang keempat penanaman expand, yang kelima multiplikasi, selanjutnya pengakaran, dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Next, yuk. Yang pertama yaitu pembuatan media. Dalam pelaksanaan kultur jaringan dibutuhkan media. Media yang digunakan dalam kultur jaringan mengandung bahan-bahan pendukung seperti agar, hormon, garam mineral, vitamin, gula, dan zat pengatur tumbuh. Yang kedua yaitu inisiasi. Nah, inisiasi adalah pengambilan expand dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Seluruh bagian tanaman, daun, batang, dan akar dapat dipergunakan sebagai expand. Namun, yang biasa digunakan yaitu bagian yang seperti meristem atau jaringan muda, mata tunas, dan tunas pucuk atau shoot tip. Nah, expand dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Nah, tanaman induk yang dipilih harus sehat dan bebas penyakit dan memiliki pertumbuhan yang baik. Hal ini diperlukan agar bahan expand yang digunakan dalam kultur jaringan tidak menjadi sumber kontaminasi untuk anakannya, sehingga aseptik kultur tetap terjaga. Next ya. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril. Pembuatan expand dari bahan induk dilakukan dengan mempergunakan peralatan yang bersih dan tajam. Expand selanjutnya dibawa ke dalam laboratorium untuk dilakukan sterilisasi. Tahap sterilisasi ini bahannya yaitu bahan dan durasinya itu tidak sama setiap expand. Namun secara umum sterilisasi ini dilakukan dengan mencuci expand dengan air bersih yang mengalir, merendam dalam larutan deterjen, merendam dalam larutan fungsida, merendam dalam larutan sublimat atau HgCl2, sterilisasi bertingkat dengan larutan Clorox atau pemutih pakaian, misalnya Backlin, dan serta pembilasan dengan Aquades steril. Yang keempat yaitu penanaman expand. Expand yang sudah steril selanjutnya dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya menjadi pangkal dan daun. Selanjutnya ditanam pada media steril yang sudah disiapkan. Next ya. Yang kelima yaitu multiplikasi atau poliverifikasi propagaul. Tahapan multiplikasi dilakukan untuk mendapatkan jumlah planlet yang lebih banyak dengan menanam expand pada media. Multiplikasi dilakukan di laminar flow untuk menghindari kontaminasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan expand. Proliferasi dapat dilakukan dengan melakukan subkultur dengan media baru dan berupa medium induksi kalus untuk perbanyakan kalus dan medium induksi tunas untuk perbanyakan tunas. Next ya. Yang keenam yaitu pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana expand akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Nah, ini ditandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Expand yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru, disebabkan oleh jamur, atau membusuk disebabkan oleh bakteri. Nah, pengakaran dapat dilakukan secara in vitro di laboratorium atau ex vitro di luar laboratorium. Yang ketujuh yaitu aklimatisasi atau pemindahan tanaman ke lapang. Aklimatisasi adalah kegiatan pemindahan expand keluar dari ruang aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit
dari udara luar dan serangan hama penyakit, karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara dari luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka secara bertahap cukup dilepas. Nah, setelah tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sudah beradaptasi dengan baik, tanaman dapat dipindahkan ke polybag atau part yang lebih besar agar tumbuh menjadi lebih cepat. Tanaman yang tumbuh sehat setelah melalui aklimatasi dapat kemudian dipindahkan ke lapang. Next ya. Yang selanjutnya itu tipe dalam kultur jaringan. Yang pertama yaitu kultur tanaman utuh, yaitu tipe pengkulturan dengan menggunakan tanaman utuh seperti biji. Jadi, proses pengkulturan mirip dengan penyemihan biji. Yang kedua yaitu kultur embrio. Dalam hal ini, embrio diisolasi dari bagian-bagian biji yang lain, kemudian dikultur dalam medium yang telah disiapkan. Jadi, dalam kultur embrio, medium berperan sebagai endosperm biji yang menyediakan nutrisi, vitamin, hormon, dan mineral yang dibutuhkan bagi perkembangan embrio selanjutnya. Yang ketiga yaitu kultur organ. Organ-organ yang dimaksud dapat berupa meristem, tunas puncak, akar atera, daun, dan organ tumbuhan yang lainnya. Yang keempat yaitu kultur kalus. Apabila jaringan yang diisolasi merupakan jaringan yang terdeterensiasi seperti jaringan diferensiasi, kebalikan dari diferensiasi secara in vitro, membentuk sekumpulan sel yang bersifat embrioid atau meristematik dan tidak terorganisasi. Kumpulan sel tersebut disebut kalus dan kultur yang demikian disebut kultur kalus. Yang kelima yaitu kultur protoplas. Protoplas adalah sel yang tidak mempunyai dinding sel. Untuk mendapatkan protoplas tersebut, dinding sel dapat dihilangkan baik melalui mekanik maupun secara enzimatik. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yosi. Selanjutnya materi tentang faktor keberhasilan kultur jaringan yang akan dibacakan oleh Trio. Kepada Trio dipersilahkan. Baik, terima kasih sebenarnya kepada moderator telah memberikan kesempatan. Berikutnya kita akan menjelaskan materi mengenai tentang faktor keberhasilan kultur jaringan. Nah, di slide PPT itu teman-teman bisa lihat ada beberapa faktor keberhasilan dari kultur jaringan itu sendiri. Yang pertama itu adalah explant. Nah, tadi dari rekan-rekan sudah menjelaskan bahwasanya explant itu adalah tanaman yang akan dijadikan sebagai media atau yang akan dijadikan sebagai bahan dalam kultur jaringan nantinya. Nah, explant ini dia biasanya berukuran kecil dan akan kurang daya tahannya bila dikulturkan. Sedangkan bila ukuran terlalu besar akan sulit untuk mendapatkan explant yang begitu steril atau yang bersih. Yang kedua itu adalah media kultur jaringan. Nah, media kultur jaringan ini tergantung kepada tempat berkembangnya si explant tadi. Nah, kalau misalnya tempatnya bagus, tempatnya bisa dijadikan sebagai tempat perbanyakan dan perkembangbiakan, maka secara umum keberhasilan dari kultur jaringan ini akan tercapai. Nah, yang ketiga itu adalah zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh tadi teman-teman Trio sudah menyinggung masalah sitokinin dan auksin. Nah, kalau kita membahas masalah zat pengatur tumbuh, ini adalah senyawa organik yang bahan organik yang bukan hara dan dalam jumlah sedikit dapat mendukung dan menghambat juga terjadinya proses perubahan fisiologis tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan masuk dulu ke dalam sitokinin. Nah, sitokinin ini adalah kelompok senyawa organik yang menyebabkan pembelahan sel
yang dikenal dengan proses sitokinesis. Nah, ini menurut si Armini dan kawan-kawan pada tahun 1992. Nah, sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang mempengaruhi dan mendorong pembelahan sel dan memperlambat proses penghancuran butir-butir klorofil pada daun yang terlepas dari tanaman. Nah, yang kedua, itu kita akan masuk dulu ke pembahasan auksin. Nah, auksin merupakan salah satu golongan fitohormon, baik alamiah maupun sintetik, yang dapat menginduksi pemanjangan sel dan juga dapat dalam bentuk kasus pembelahan sel. Nah, pada auksin ini biasanya mempunyai peranan fisiologis yang mempengaruhi si tanaman itu sendiri. Contohnya seperti mendorong perpanjangan sel dan organ, mendorong pembentukan akar, mendorong pergerakan trofisme, mendorong kegiatan apikal dan sebagainya. Nah, yang keempat itu faktor keberhasilan bisa kita lihat dari segi lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini biasanya sangat berpengaruh sekali terhadap terciptanya atau terbentuknya sebuah kultur jaringan yang terjadi pada sebuah tumbuhan. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada slide itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti pH, yang kedua itu kelembaban, yang ketiga cahaya, dan yang keempat adalah temperatur. Nah, di mana keempat ini menjadi faktor penentu akan keberhasilan dari kultur jaringan itu sendiri. Dan yang kelima itu adalah kalus. Nah, kalus itu adalah inisiasi pembentukan kalus yang menentukan keberhasilan dari kultur jaringan itu sendiri. Nah, kalus itu adalah pertumbuhan sel eksplan yang secara cepat dan tidak teratur. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat itu pada makalah, itu ada pembagian kalus. Ada kalus kompak dan ada kalus remah. Dan itu terdapatkan dari makalah dari Universitas Islam Negeri Suskariau. Nah, berikutnya adalah faktor permasalahan dalam kultur jaringan. Yang pertama, terkontaminasinya oleh mikroorganisme. Nah, kultur jaringan yang membutuhkan kultur jaringan, kenapa bisa terjadinya kontaminasi? Kenapa ini menjadi sebuah permasalahan? Karena kultur jaringan itu sendiri harus membutuhkan suatu kondisi atau media yang sangat steril sehingga eksplorannya nanti bisa menjadi sebuah atau bisa menjadi sebuah tanaman yang baru dari sebuah kultur jaringan dengan bantuan faktor keberhasilan tadi. Nah, yang kedua itu ada pencoklatan atau browning. Nah, pencoklatan atau browning ini menyebabkan terjadinya kematian jaringan pada eksplan. Nah, biasanya ini terjadi adalah disebabkan oleh eksudasi senyawa fenolik dari jaringan eksplan. Nah, senyawa fenolik itu merupakan sebuah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang terdapat pada jaringan tanaman, dan senyawa fenolik tersebut tereksudasi dari jaringan tanaman akibat luka irisan, baik ketika eksplan diambil dari tanaman donor maupun ketika preparasi jaringan eksplan. Nah, yang ketiga itu adalah vitrifikasi. Nah, vitrifikasi ini disebabkan oleh kerusakan secara fisiologis pada tanaman, sehingga menampilkan fenotip daun atau batang tanaman atau glesi seperti gelas. Tanaman hasil perbanyakan secara in vitro seringkali menunjukkan fenotip seperti ini. Keadaan ini akan diikuti oleh nekrosis dan kematian jaringan eksplan atau tanaman. Nah, berikutnya adalah pengaplikasian kultur jaringan. Nah, pengaplikasian kultur jaringan ada beberapa aplikasi teknik kultur jaringan tanaman atau tumbuhan. Yang pertama itu adalah perbanyakan fauna untuk reproduksi bibit tanaman secara massal. Ini referensinya dari Rowe et al. Tahun 2006. Dan Edwall et al. 2009 dan Kosari et al. 2010, Miller dan Zlewska itu pada tahun 2014. Nah, ada juga produksi tanaman haploid dan tanaman homozigot dari kultur Anthera, Androgenesis. Ada mikrospora atau kultur ovul. Nah, induksi keberagaman semaklonal, induksi mutasi, dan seleksi in vitro. Dan yang keempat ada eliminasi patogen dan produksi tanaman bebas virus. Nah, yang kelima itu adalah pengembangan sistem regenerasi tanaman in vitro untuk rekayasa genetika tanaman
polyploid, induction, and marker assist plant breeding. Ada kultur dan fusi protoplas, dan ada juga pembungaan, ada juga penyerbukan dan fertilisasi pada in vitro dan produksi tanaman tanpa biji atau steril, dan penyelamatan embrio in vitro untuk menunjang pemuliaan tanaman dan penyimpanan pelestarian plasma nutfah. Ada produksi bahan aktif biofarmaka, dan ada juga ini yang penting sekali adalah sebagai sarana studi dari tanaman seperti biologi, fisiologi, biokimia, dan genetika sel, jaringan dan organ tanaman, patologi tanaman, organogenesis dan embriogenesis, somatik, dan kajian ilmiah juga dijadikan sebagai pengaplikasiannya. Dan juga biasanya contoh-contoh dari aplikasi teknik kultur jaringan ini biasanya kita temukan pada perbanyakan tanaman hias. Nah, contohnya seperti tanaman anggrek, tanaman obat seperti bidara upas, atau tanaman berkayu seperti jati, dan buah-buahan semisalnya atau seperti buah pisang. Nah, itu adalah contoh dari aplikasi kultur jaringan tumbuhan. Nah, berikutnya, ya, dan materi terakhir itu adalah mengenai hubungan kultur jaringan tumbuhan ini dengan pembelajaran IPA terpadu. Nah, ini biasanya kita lihat pada materi IPA SMP, itu bab kelas 9, pada bab 7, dengan KD 3.7 dan KD 4.7. Nah, pada pembahasan bab ini, kultur jaringan ini, atau bioteknologi pertanian ini, sebenarnya pada bab SMP itu namanya bioteknologi, tapi dikerucutkan lagi menjadi bioteknologi pertanian. Nah, di mana dalam bioteknologi pertanian ini terbagi lagi menjadi 6 bagian. Ada kultur jaringan, ada pengelolaan lahan pertanian, ada pembastaran, ada teknologi hidroponik, ada teknologi nuklir, dan yang terakhir adalah teknologi dan rekayasa genetika. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kita hanya membahas spesifikasi pada kultur jaringan saja, karena materinya mengenai tentang kultur jaringan. Nah, kultur jaringan pada IPA SMP pada sebelah kiri teman-teman itu adalah contoh tahapan tanaman pada sebuah kultur jaringan. Yang bagian A itu adalah explant, bagian B itu adalah kalus, bagian C itu adalah plantlet, dan yang bagian D itu adalah plantlet yang diaklimatisasi di rumah kaca. Nah, ini terdapat pada buku IPA Terpadu SMP kelas 9, penulisnya Tim Abdi Guru, pengeluaran dari Erlangga pada tahun 2018. Nah, kalau misalnya kita connected-kan atau kita hubungkan materi kultur jaringan ini dengan materi IPA SMP, ini dapat teman-teman lihat pada bagian sebelah kanan. Nah, model pembelajaran tipe connected pada sebuah kultur jaringan. Nah, di dalam diagram tersebut, diagram Venn, itu ada sebelah kiri ada kita membahasnya secara bioteknologi. Nah, bioteknologi pada submateri kultur jaringan tumbuhan ini di tingkat universitas atau yang kita pelajari pada saat ini. Nah, kalau di sebelah kanan itu adalah bioteknologi kultur jaringan tumbuhan pada tingkat SMP, pada bahan ajar IPA Terpadu SMP dan MTS kelas 9. Begitulah model pembelajaran tipe connected pada sebuah kultur jaringan pada materi kultur jaringan pada saat ini. Nah, mungkin itu aja pembahasan dari trio mengenai kultur jaringan 3 bagian terakhir. Kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada trio. Sekian penjelasan materi dari kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.